Jadi aku orang Malaysia yang mempunyai IC. Jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia ya karena keserangan menonton FTV dan nonton apa ya? Aku juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok ya. TikTok itu apa gak sih? Di TikTok sekarang juga orang Cina sana, Cina di Taiwan tuh diberi suara orang Indonesia kan. Pakai fasih aku bahasa Indonesia. Tapi itu kan karena bukan aku nggak mau ngomong bahasa Indonesia. Ya aku kan bergaul sama orang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gadian Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat ya. Semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gadian Prima Dinata, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menghibur dan bermanfaat. Yang sudah mensupport sampai titik ini saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini ya, saya akan memberikan berita terbaru. Ini mungkin ya bukan berita terbaru, tapi mungkin ada beberapa teman, ada beberapa penonton yang belum paham ya terkait bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu adalah sudah tidak asing kalau bagi kita orang Indonesia, warga negara Indonesia. Mungkin dalam keseharian kita memakai bahasa daerah. Kalau saya pakai bahasa Jawa, mungkin beda lagi kalau nanti yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, mungkin beda lagi yang dipakai bahasa keseharian. Tapi kalau terkait bahasa nasional, nanti mungkin kalau kita bercampur jadi satu dengan orang Sumatera, Kalimantan, Papua, ya, Maluku, itu kalau kita pakai bahasa daerah kita, ya mereka tidak paham. Tapi kalau kita memakai bahasa Indonesia, ya, kalau kita memakai bahasa Indonesia, yang notabene adalah bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu bangsa, ya. Jadi kalau kita dalam lingkup ya, yang itu tadi Maluku, Papua, Kalimantan, dan Sumatera dan sebagainya ya, kita harus memakai bahasa Indonesia. Kalau kita memakai bahasa Indonesia ya nanti paham, nanti akan nyambung. Tapi kalau kita memakai bahasa daerah, bahasa kita yang kita pakai keseharian ya itu ya tidak nyambung. Jadi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu bangsa ya. Banyak yang pertanyaan terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu yang disempurnakan ya. Bahasa Indonesia itu resmi dijadikan sebagai bahasa nasional ketika Sumpah Pemuda ya 28 Oktober 1928 itu pemuda Nusantara bersatu jadi satu mengikrarkan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan yang tertuang dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang dulu ya, yang dulu kita kembali ke dulu itu bahasa Indonesia itu bahasa Melayu itu ditemukan kira-kira pada abad ke-7 ya, pada abad ke-7 di Palembang di Sumatera, karena dalam prasasti itu ya, dalam prasasti itu bertuliskan bahasa Melayu ya, di Palembang pada abad ke-7 kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar. Itu prasasti yang ada di Palembang ya, karena memakai bahasa Melayu dan akhirnya
yang pada waktu itu bahasa Melayu adalah yang dipakai di kawasan Asia Tenggara. Kemudian terus tahun berganti terus ya, dengan perkembangan zaman pada abad ke-20 ya. Pada abad ke-20 bahasa Melayu itu disempurnakan menjadi bahasa Indonesia dan resmi dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa itu tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya. Ya kita tentunya sebagai bangsa Indonesia ya harus senang karena bahasa yang kita miliki itu bisa mempersatukan dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Bayangkan berapa juta penduduk ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalau kita memakai bahasa daerah tidak paham. Tapi kalau kita memakai bahasa Indonesia akan paham dan akan nyambung ya. Bahasa Indonesia kita kembali lagi ya. Kita membahas lagi terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang sekarang. Tadi kan yang beberapa mungkin flashback beberapa tahun yang lalu. Itu kalau yang sekarang di mana bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Ya. Kalau bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara Malaysia yang tentunya dan ya fakta berbicara bahasa Indonesia itu adalah mudah dipahami ya, enak didengar, mudah dipahami dan orang itu kalau mendengarkan, kalau kita belajar bahasa Indonesia itu tidak sulit ya. Beda dengan bahasa Melayu yang dulunya mungkin adanya bahasa Indonesia itu adalah berawal dari bahasa Melayu, tapi kalau sekarang itu kalau kita dengar bahasa Melayu yang dipakai oleh negara Malaysia, yaitu terdengar bagaimana gitu ya. Terbukti warga Malaysia sendiri ya. Terbukti dan ini nyata. Warga Malaysia sendiri sering menggunakan bahasa Indonesia dalam waktu sekarang. Sering menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu adalah bahasa resmi negaranya sendiri. Kenapa warga Malaysia malah menggunakan bahasa Indonesia? Katanya yaitu tadi, enak didengar, mudah dipahami ya, dan nyambung ya. Pengakuan dari seorang warga Malaysia itu kok bisa tahu bahasa Indonesia itu ya berawal dari sering lihat TV, sering lihat film ya, media sosial, YouTube, TikTok dan sebagainya. Ini adalah pengakuan sendiri dari warga Malaysia. Sering menggunakan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia, dan dia tidak sering menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa negaranya sendiri. Kalau kita ambil dari kisah ini ya mungkin bahasa Indonesia itu memang mudah dipahami ya. Mudah dipahami. Dan kalau bahasa Melayu, kalau saya juga terdengar itu, kalau bahasa Melayu itu seperti bahasa daerah ya. Kalau bahasa Melayu itu suka, itu kalau bahasa Melayu suka ya, seperti bahagia kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Melayu adalah bahagia. Banyak akhirnya yang pakai ya, walaupun tidak semua ya, tapi fakta berbicara begitu. Ya, pada intinya ya, entah itu bahasa Indonesia ya, sebagai warga negara Indonesia ya, kita harus bangga ya.
dari penduduk Malaysia sendiri yang bahasa resmi adalah bahasa bahasa Melayu. Kalau memang lebih suka, lebih enak memakai bahasa Indonesia, ya silakan, ya monggo, terserah, ya silakan. Tapi jangan sampai nanti merebut bahasa Indonesia diklaim sebagai bahasa Malaysia. Nanti beda cerita kalau seperti itu. Ya mungkin demikian ya teman-teman terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, berawal dari mana dan bagaimana terbentuknya bahasa Indonesia. Kalau bagaimana terbentuknya bahasa Indonesia kok ada di Indonesia, ya sedikit mungkin nanti kalau kurang pas nanti bisa dikoreksi teman-teman, masih bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.